Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah tutorial bagaimana caranya untuk membuat hotspot dan klien PPPoE dalam satu interface yang sama. Dan ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk para rekan-rekan yang ingin di klien rumahannya itu ada akses point voucheran. Oke. Dan nantinya saya akan kombinasikan dengan script per 2, dan script ini sudah saya modifikasi sehingga sangat mudah sekali digunakan. Kenapa saya menggunakan script per 2? Ya, karena pada part 3 itu ada beberapa orang yang beranggapan kalau script tersebut bang kok gitu bang, YouTube-nya kok jebol gitu kan, padahal bukan jebol, karena di part 3 tersebut itu YouTube-nya saya limit secara global bukan per IP. Jadi beberapa orang beranggapan kalau dia lagi ngedownload video YouTube maka bandwidthnya akan mentok sampai YouTube sampai limitasi globalnya. Itu karena dia mendownload hanya satu user. Oke, jadi itulah alasannya, sebenarnya bukan jebol ya, karena script yang pada per 3 itu YouTube memang per global lah gitu. Jadi semua traffic YouTube akan masuk ke satu parent saja. Oke, mungkin saya gunakan script part 2 supaya memudahkan rekan-rekan saja. Dan kebetulan pada script part 2 ini sudah saya modifikasi sehingga sangat mudah sekali digunakan. Dan nantinya pada script part 2 ini saya fokuskan hanya untuk game. Jadi bisa diterapkan di klien PPPoE dan klien rumahan seperti klien PPPoE rumahan, serta klien rumahan yang menggunakan IP dinamik dan IP statis. Dan juga bisa diterapkan untuk hotspot voucheran. Dan script part 2 ini hanya saya fokuskan untuk game online saja. Oke. Maksudnya untuk game online saja, serta untuk per IP klien PPPoE ya. Klien PPPoE, bukan PPPoE saja sih, banyak lagi seperti dynamic IP, statis IP, dan juga IP binding. Oke, mungkin sangat cukup penjelasannya. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Di sini saya sudah mereset mikrotik saya, dan di sini itu ether 1 adalah ISP atau internet. Saya langsung saja konfigurasi ya. Internet. Dan pada ether 2 ini saya akan bikin mode ini hotspot dan PPPoE client. Nah, jadi tutorial ini sangat diminati karena banyak pesan chat yang masuk ke saya mau dibikinin tutorial yang kayak gini. Sebenarnya ini tidak susah-susah banget ya. Oke, nah beginilah. Oke, dan di sini ada interface internet, kemudian ether 2 itu saya kasih hotspot dan PPoE 1 dan hotspot dan PPoE 2. Nah, jadi intinya nanti dari mana saja PPoE-nya nancap itu akan satu pool IP. Oke. Pertama-tama kita harus setting internetnya dulu. Oke, saya akan setting internetnya dulu. Oke. Dan ini adalah IP dari si modem ya. Oke, saya akan setting internetnya dulu. Dan ini adalah gateway dari si modem IndiHome saya. Kemudian saya akan setting DNS-nya. Tujuan yang pertama ini adalah supaya mikrotik saya mendapatkan akses internet. Oke. Dan saya akan tambahkan NAT-nya.
Oke, selanjutnya saya setting NAT-nya dulu. Nah, di sini saya akan pilih out-nya ke internet dan saya akan masuk ke red, lalu oke, sepertinya sampai di sini sudah bisa terhubung ke internet. Saya akan coba ping ke Google ya. Oke, sudah bisa terkoneksi ke internet. Selanjutnya saya akan setting interface yang Ether 2 dan Ether 3. Oke, pertama saya akan setting hotspotnya dulu. Caranya cukup gampang. Kita akan beri addressnya dulu karena ini sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita akan berikan addressnya dulu ke masing-masing interface-nya, dan address ini sesuai selera kita. Kalau yang menuju interface internet itu kita harus mengikuti IP dari si modemnya. Oke, cukup jelas. Oke, di sini saya akan berikan 2.1 saja. Kemudian saya akan kan. Kemudian saya berikan IP lagi 3.1/24. Oke, Ether 2 PPPoE ya. Oke, selanjutnya saya akan kan lagi ya. Cukup jelas sekali. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk setting hotspotnya dulu. Bagusnya saya akan setting ininya dulu deh kayaknya, PPPoE nya dulu. Oke, kita akan setting PPPoE nya dulu. Kita akan masuk ke bagian PPPoE server. Kemudian di sini kita akan klik tambahkan. Kemudian di sini saya akan beri nama PPPoE 1 atau saya berikan nama sesuai interface-nya saja ya. Oke, biar jelas gitu ya. Cukup jelas sekali. Dan di sini saya akan pilih interface yang pertama atau interface 2 ya. Lalu saya kan. Dan saya akan tambahkan lagi dengan masing-masing Ether yang sama, Ether yang berbeda lagi maksud saya. Oke. Nah, sebenarnya nama service name-nya ini itu terserah saja, tapi supaya rapi saya samakan saja dengan nama interface-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat poll atau IP poll untuk ini ya, untuk klien PPPoE nya. Oke, kita akan bikin IP poll-nya. IP poll PPPoE. Oke, di sini saya akan berikan IP 192.168.4.2 sampai 192.168.4.254. Oke, cukup jelas sekali. Ya. Kemudian saya akan masuk pada bagian profile. Kemudian di sini saya akan bikin profil PPPoE. Nah, pada local address-nya ini saya akan arahkan ke poll yang sudah saya buat tadi. Oke, IP poll PPPoE dan remote address ke IP poll PPPoE. Oke, sangat jelas sekali. Kemudian jangan lupa DNS servernya diisi ya. Di sini saya akan gunakan DNS Google saja. Kemudian di bawahnya 4488. Ya, ini adalah DNS Google. Kemudian kita kan. Kita kembali lagi ke PPPoE servernya. Kemudian kita akan ubah default profilnya itu ke PPPoE, profil PPPoE. Oke, kita akan ubah lagi. Oke, sepertinya cukup jelas. Nah, cukup jelas sekali. Nah, sampai di sini kayaknya PPPoE sudah sukses kita bikin di kedua interface ini. Selanjutnya kita akan coba setting hotspot. Oke, kita akan setting hotspot. Jadi pada masing-masing interface ini itu ada hotspot dan PPPoE. Dan jelas saja
IP hotspot dan IP PPPoE itu berbeda-beda, maksudnya segmen IP-nya ya. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan setup hotspotnya. Kita akan masuk ke bagian IP, kemudian hotspot, kemudian di sini kita pilih hotspot setup. Oke, hotspot setup, kemudian di sini kita pilih Ether 2 hotspot dan PPoE 1. Langsung kita nextkan saja. Oke, kita nextkan saja. Di sini saya akan beri namakan hotspot.net. Kemudian saya oke kan. Oke. Kemudian permatnya kita bikin satu saja. Oke, supaya hotspotnya rapi, kita samakan juga nama interface-nya. Sebenarnya ini nggak bermasalah banget loh, tapi saya memang suka kerapian gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke setup pada interface 2 ya. Oke, kita masuk ke Ether 3 lagi, kita setup lagi. Oke, kita next-kan saja. Dan nanti saya akan manajemennya menggunakan script per 2 ya. Bagaimana caranya? Saya akan beberkan bagaimana cara settingan yang baik itu gimana. Oke, saya juga akan samakan nama interface-nya dengan hotspotnya supaya kelihatan rapi ya. Walah. Oke, sangat terlihat rapi sekali. Dan kemudian di sini saya mungkin cukup menggunakan satu profil saja. Ya, kenapa? Karena supaya nantinya itu hotspotnya gampang roamingnya ya. Sini saya akan berikan hotspot al ya, profil hotspot al. Kemudian di sini kita pilih cap. Kalau biasanya cap ini saya hilangkan karena ini sering terjadi error pada pada template login pack, kadang kayak JavaScript error gitu. Kemudian saya akan pilih ini saja, http saja, kemudian mat cokinya saya add selama 3 day atau 3 hari. Oke, saya okekan saja. Kemudian profil hotspot 2 saya akan hapus. Kemudian pada server ini saya akan ganti profilnya ke hotspot al tadi, hotspot al dan hotspot al. Oke. Oke, sudah terlihat rapi sekali. Sekarang kita akan coba. Oke, mungkin nama address poolnya mungkin saya juga akan ganti supaya kelihatan rapi ya. Oke, tunggu dulu ya, saya akan ganti dulu. Oke, poolnya saya akan juga ganti. Tapi buat para teman-teman nggak usah diganti ya. Ini cuma supaya kelihatan rapi doang kok. Oke. Ya, silakan di setup aja nantinya. Oke, sudah kelihatan rapi kayaknya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kurang lagi ya. Oke, kita akan coba lihat pada hotspot. Nah, ini sudah rapi kayaknya. Sudah rapi banget ya. Oke, sekarang hotspot dan PPPoE nya sudah kita setup. Sekarang bagaimana caranya untuk men-setup IP, maksudnya men-setup ininya ya. Limitasi bandwidthnya. Oke, saya akan coba dulu untuk melimitasi bandwidthnya. Oke, kita akan mencoba untuk bagaimana caranya untuk melimit atau membuat atau pembagian bandwidthnya gimana. Oke, kita langsung saja masuk. Kita akan buka dulu scriptnya. Di sini scriptnya sudah saya modifikasi ya. Ini adalah script part 2 ya. Oke, jadi hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita harus memasukkan nama interface yang mengarah ke internet. Jadi saya akan buka Winbox dulu. Kemudian saya akan copy dulu, saya akan double klik interface yang mengarah ke internet, lalu saya akan copy namanya.
Oke, lalu saya akan paste di sini. Saya juga double klik di sini, kemudian saya akan paste. Oke, sudah kayaknya. Nah, cara untuk pembagian bandwidthnya gimana gitu kan. Nah, jadi di sini saya jujur saja gitu kan. Di sini saya mendapatkan bandwidth sebanyak, misalkan, oke, saya terangkan saja deh langsung. Di sini saya mendapatkan bandwidth 10 MB. Kemudian untuk hotspot dan klien rumah ini saya kasih 8 MB. Kemudian 2 MB lagi itu saya sisakan untuk game. Ya. Nah, jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Oke. Nah, kemudian di dalam browsing dan download ini, di dalam 8 MB ini, kemudian saya akan bagi lagi untuk hotspot 4 MB. Kemudian untuk klien rumah saya kasih 4 MB juga. Nah, kemudian karena selain port bearer atau traffic bearer ini mungkin hanya beberapa saat, saya kasih juga ada 4 byte. Jadi port bearer ini tidak selalu aktif, dia aktifnya ketika menangkap port bearer saja. Oke, jadi sudah kita bisa lihat di sini. Jadi 8 MB itu dibagi 2 sama hotspot download dan klien rumah download. Oke, jadi di sini hotspot kita akan limit secara global, sedangkan klien rumah ini nantinya ini ada beberapa klien rumah dalamnya. Rekan-rekan nanti akan bisa lihat. Oke, kemudian di sini saya mendapatkan upload sebanyak 4 MB. Kemudian untuk download hotspot dan klien rumahan di sini saya kasih 2 MB saja. Kemudian 2 MB lagi itu sisanya ke portingan atau game. Oke, jadi sesuaikan saja dengan selera kalian, sesuaikan dengan ISP dan keadaan ISP yang ada. Dan kemudian untuk hotspot upload itu saya akan kasih 2 MB saja, nggak apa deh. Kemudian untuk klien rumahan saya juga kasih 2 MB saja. Kemudian selain port bearer atau umum atau traffic bearer, maksud saya port bearer ya, bukan umum ya. Selain port umum atau traffic bearer itu saya kasih 2 MB saja. Nah, kenapa saya kasih 2 MB saja? Ya karena ini nantinya akan seimbang, karena di sini ada psikikui ya. Oke. Atau bisa dikasih di sini 1 MB saja, atau di 1 MB saja, atau di sini 1 MB saja. Oke, tapi di sini saya kasih 2 MB saja. Biar jos gitu kan. Lagian kan yang 3 ini, yang 3 paren ini tidak akan bisa melewati 2 MB di atas. Oke. Jadi cukup jelas kayaknya pembagiannya. Mungkin beberapa orang sering nanyain kayak gimana sih bang pembagian bandwidth sekian. Nah, ini sudah saya contohkan, silakan disesuaikan dengan selera sendiri ya. Kemudian di sini saya akan mencoba save. Selanjutnya kita akan beralih ke output setting. Di sini kita akan copy ininya, scriptnya, lalu kita akan coba copy. Kita akan coba buka Winbox. Kemudian di sini kita perhatikan pada firewall atau firewallnya, kemudian Mangel, dan kemudian shipment. Kita masuk ke bagian IP firewall, kemudian Mangel, kemudian pada QUI-nya kita perhatikan. Oke, kita akan coba perhatikan, lalu kita buka terminal. Oke, lalu kita akan coba paste apakah sukses atau tidak. Oke, sukses. Nah, jadi di sini langsung ditambahkan sama persis yang kayak di Excel tadi. Oke. Selanjutnya kita akan tambahkan IP hotspotnya. Caranya gimana? Caranya kita akan buka address list dulu.
Kemudian kita ketahui di sini itu adalah interface yang mengarah ke hotspot adalah 3 sama 2, 3.1 dan 2.1. Lalu gimana cara memasukkan kedua IP ini? Caranya cukup gampang. Kita masuk ke Excel, lalu kita beralih ke input IP global hotspot. Kemudian di sini kita akan masukkan 3.1.2.1 dan di sini tertulis /24. Jadi cara penulisannya cukup gampang. Jadi kita hanya butuh 2 IP, maka yang di bawah ini kita hapus saja. Oke. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini pertama tadi 2.1, kemudian 3.1. Oke, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan baik-baik. Oke. Mungkin saya ulangi lagi, 3 kemudian 2. Oke. Nah, mungkin rekan-rekan akan bertanya, maksud penulisan seperti ini adalah 192.168.3.0/24. Maksudnya ini dia akan menangkap semua segmen IP yang berada di 3 ini ya. Kemudian pada segmen 11 kali. Nah, jadi ini kita sudah masukkan IP hotspotnya. Oke, 3.0 kemudian 2.0/24, yang artinya ini akan menangkap semua segmen IP yang berada di 3.0 dan 2.0. Oke, cukup jelas. Kemudian kita beralih ke tab output global hotspotnya. Nah, di sini kita akan copy dari firewall sampai ke kedua IP ini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang kita perlukan adalah 2 IP yang kita masukkan tadi, 3.0 sampai 2.0. Kemudian kita akan copy. Kemudian kita buka Winbox dan kita perhatikan pada IP firewall address. Nah, kita buka New Terminal. Kemudian kita langsung paste. Nah, otomatis akan ditambahkan ke address list. Jadi kenapa IP hotspot ini saya masukkan ke address list? Karena pada manjelnya dia menangkap IP hotspot AL ini. Kita bisa lihat pada manjelnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa DST addressnya itu adalah ke IP hotspot AL. Dan uploadnya juga begitu ke IP hotspot AL. Oke, cukup jelas sekali. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat settingan PPPoE nya. Oke, caranya cukup gampang. Kita masuk ke input IP binding PPPoE dynamic IP. Oke, di sini saya akan contohkan beberapa klien. Beberapa klien saja ya, gimana settingannya. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau PPPoE yang tadi kita setting itu IP-nya berada di segmen 4.2 atau 4.0. Jadi gimana cara settingannya? Oke, di sini kita bisa tebak-tebakan saja, atau bukan tebak-tebakan sih, kita alokasikan per masing-masing klien itu IP-nya berapa. Kemudian segmen IP-nya harus sama dengan IP yang kita bikin tadi. Ya, di sini segmen IP-nya adalah 4/sekian-sekian, 192.168.4.sekian-sekian. Jadi kita harus sesuaikan saja. Oke, langsung saja kita masuk ke cara pembuatan atau manajemen IP-nya. Oke, langsung kita coba. Oke, seperti yang kita ketahui tadi itu adalah, dan anggap saja sekarang nama kliennya sudah benar, kemudian nama IP maksudnya IP-nya belum benar. Saya perbaiki dulu IP-nya. Kemudian pada Sirido itu saya akan kasih IP 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. Nah, seperti ini ya. Kemudian bandwidthnya pada masing-masing klien itu saya kasih 2 mega, 2 mega,
2 mega gitu, 2 megabyte. Kemudian uploadnya 1 megabyte atau 256. Nah, di sini saya anggap sudah benar saja deh semuanya. Oke. Jadi IP PPPoE nya ini harus satu segmen ya. Harus samakan dulu segmen IP-nya 192.168.4 sekian. Oke, kita langsung saja. Ini saya kasih saja deh Rido PPPoE ya. PPPoE. Oke, silakan. Sebenarnya ini nggak penting banget ya, cuma supaya tahu gitu kalau dia itu koneksinya pakai apa. Oke, nanti setelah ini saya akan langsung coba konekkan salah satu IP ini dengan access point TP-Link nantinya. Saya akan coba login kan nanti. Oke, selanjutnya setelah ini kita bikin, dan seandainya jika klien rumahan atau klien PPPoE rekan-rekan lebih dari 5, silahkan diulangi saja cara-cara ini ya. Dan untuk rekan-rekan ketahui, ini bukan berlaku untuk PPPoE saja, namun ini berlaku untuk semua mode di klien rumahan. Oke, selanjutnya ini saya sudah anggap benar. Kemudian saya akan masuk kepada bagian output IP bindingnya. Kemudian saya akan copy keseluruhannya. Oke, saya akan copy, dan kita perhatikan pada Firewall, kemudian Menjel, kemudian Q3, kemudian kita perhatikan, lalu saya buka terminal. Oke, bisa dilihat, kita langsung paste. Nah, otomatis semua kalian akan ditambahkan. Oke, nah jadi sekarang saya akan bikin satu buah user di PPPoE, dan saya akan coba bermain game di router tersebut sambil mendownload nantinya. Oke, saya akan tancapkan dulu ya. Oke, jadi saya harus membuat user PPPoE nya dulu. Di sini saya akan bikin satu saja. Di sini saya akan bikin user PPPoE atas nama Ega saja. Dan bagaimana caranya untuk membuat user tersebut? Oke, kita langsung saja masuk ke menu PPP ya. Kemudian kita masuk pada bagian script. Kemudian di sini kita tambahkan. Di sini saya beri nama atau username-nya Ega saja. Ega, kemudian passwordnya juga saya berikan Ega, atau saya copy saja ke sini. Nah, kemudian profilnya itu saya arahkan ke profil PPPoE tadi yang telah kita buat tadi ya. Nah, selanjutnya pada remote address ini adalah IP address yang akan diberikan ke router yang mau digunakan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa klien PPPoE yang bernama Ega itu adalah IP-nya 192, kemudian 168, kemudian 4.4. Oke, selanjutnya kita oke kan. Nah, oke, selanjutnya si user Ega ini saya akan loginkan ke router saya. Oke, saya langsung saja colokkan router saya ke PC. Oke, ternyata router saya sudah saya colokkan. Bisa kita lihat routernya sudah saya colokkan. Saya ketikkan saja langsung di sini 192.168.1.1. Oke. Nah, router ini port 1-nya itu sudah saya tancapkan ke si Mikrotik ya. Kita coba lihat penampakannya. Nah, jadi ini adalah penampakannya. Nah, ini sudah masuk ke Mikrotik, ke port 2 tadi, kemudian
ini masuk ke PC saya dan saya akan setting. Oke, kita lanjutkan settingannya. Oh, mungkin ini agak rumit kelihatannya. Saya masuk ke basic saja. Sini saya akan atur pada bagian internetnya, sumber internetnya. Jadi di sini adalah statusnya port 1-nya sudah terhubung ke port 2 MikroTik. Saya pilih PPPoE, kemudian di sini saya masukkan username yang saya buat di MikroTik tadi, Ega, kemudian passwordnya adalah Ega. Oke, langsung kita saja save dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita coba lihat pada statusnya. Status, oke, bisa kita lihat. Nah, itu adalah IP addressnya 4.4 sesuai yang kita berikan tadi. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah aktif. Nah, jadi pada script ini dari remote addressnya ini adalah IP address yang kita mau berikan untuk routernya. Iya. Oke, selanjutnya sepertinya sudah connect. Sudah connect ya. Nah, sudah connect. Dan sekarang saya atur wirelessnya dulu. Di sini saya beri nama wirelessnya Ega Praktek doang. Kemudian router ini nantinya sudah saya sambungkan ke PC saya dan kita coba lihat pada PC saya. Oke, kita akan konekkan saja. Di sini saya akan pilih IP-nya otomatis. Nah, jadi IP ini diberikan oleh si router tadi. Nah, oke, ternyata sudah connect. Dan modem ini dan router ini sudah saya ubah juga dari tadi gateway-nya menjadi 1.3. Dan kemudian kita coba lihat pada HP saya. Oke, bisa juga lihat pada HP saya. HP saya juga sudah saya konekkan ke access point ini. Nah, oke, bisa dilihat 1.100 dan gateway-nya sudah sama. Oke, jadi saat sekarang saya ini sudah terhubung ke si routernya ya. Kita bisa coba lihat. Oke, coba kita lihat pada statusnya. Nah, sudah connect. Oke, selanjutnya kita akan coba buka MikroTik-nya. Oke. Nah, jadi pada saat sekarang ini HP saya dan PC saya sudah terhubung ke PPPoE Ega ini ya. Nah, sudah terhubung. Kita coba speed test di HP dulu. Bisa dilihat tuh, kalau di PPPoE Ega sudah ada pergerakan. Oke, kita langsung saja coba speed testnya. Nah, oke, hanya dapat 2 MB. Nah, juga dapat 1 MB sesuai yang kita alokasikan tadi. Selanjutnya saya juga akan coba speed test di PC saya. Kita hanya membuktikan apakah benar-benar PC saya ini menggunakan IP dari router ini. Oke, ternyata benar ya. Bisa dilihat itu PC saya juga sudah terhubung ke router PPPoE Ega ini.
Kita coba lihat uploadnya. Oke, pas banget ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba apakah koneksi gamenya juga berfungsi dengan baik, dan nantinya saya akan bedakan apa perbedaan Q3 ini dengan Simple Q saat bermain game online sambil ngedownload. Oke, saya langsung coba. Saya akan langsung coba mendownload di sini menggunakan IDM, dan tentu saja filenya harus besar ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam game, dan saat ini statusnya adalah game ini dengan download ini itu sudah berada di dalam satu ID PPOE yang sama. Oke, langsung saja kita startkan downloadnya. Dan di sini saya akan melimit si ID PPOE saya yang bernama Ega ini 2 MB dan uploadnya 1 MB. Dan sekarang status sinyal gamenya masih hijau. Dan sekarang saya akan coba startkan downloadnya. Apakah gamenya masih stabil atau tidak? Ayo kita coba langsung. Oke, terlihat di sana gamenya masih lancar walaupun kita lagi ngedownload. Nah, di sini terlihat statusnya sudah mulai merah, dan ini diumpamakan dalam satu klien rumah lagi ada yang download sambil bermain game dengan handphone. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat bahwa jaringannya masih hijau, sinyalnya masih hijau. Oke, saya akan bermain beberapa menit saja, bro. Oke, untuk perlu diketahui, ini video saya bikin 2 hari karena akun Mobile Legends saya itu saya harus naikkan dulu levelnya, karena pada level pertama itu tidak bisa bermain melawan orang ya, melawan maksudnya pada saat akun pertama tersebut game ini hanya bermode offline doang, seolah-olah offline. Nah, jadi saya harus naikkan ke level 7 dulu. Nah, masih terlihat hijau jaringannya. Nah, sekarang saya akan coba lihat apa bedanya dengan Simple Q. Oke, sekarang ini saya limit di Queen 3. Dan kenapa jaringannya masih tetap hijau? Ini dikarenakan traffic game masuk ke selain port umum atau ringan game online ini. Nah, sekarang saya mau ngelimitnya di Simple Q. Dan apa perbedaannya? Kita langsung saja coba ya. Oke, saya langsung coba. Sekarang saya mau limit PPOE ini ke Simple Q. Dan apakah yang terjadi? Ayo kita coba dulu ya. Saya pausekan dulu downloadnya. Oke, saya akan copy dulu IP-nya ya. Kemudian di sini saya akan disabelkan semua. Kemudian saya akan pindahkan kepada Simple Q. Kemudian di sini saya tambahkan Ega. Di sini saya akan melimit dengan kapasitas bandwidth yang sama, yaitu downloadnya 2 MB, kemudian uploadnya 1 MB. Nah, kita langsung saja coba start. Nah, terlihat itulah perbedaannya. Nah, pada saya limit di Simple Q, pada saat saya limit di Simple Q itu pada saat saya startkan downloadnya itu langsung merah. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena pada Simple Q ini itu traffic game dan traffic downloadnya itu tidak dipisahkan. Oke, kalau masih ragu saya akan coba lagi. Nah, terlihat langsung merah. Nah, karena apa? Karena semua bandwidth dikuras habis oleh download ini. Bisa dilihat. Nah, terlihat sangat jelas beda sekali. Oke, saya takut error ya. Nah, sekarang saya disabelkan yang di Simple Q. Kemudian saya aktifkan lagi di limit Queen 3. Nah, di sini saya akan coba buktikan lagi. Pada saya saat startkan download itu tidak berefek apa-apa pada game, dikarenakan
traffic game itu sudah terpisah, melainkan traffic game itu masuk ke sini selain port ringan atau game download ini. Nah, kita bisa buktikan kenapa dia masuk ke selain port umum atau ringan game download ini. Kita buktikan saja, kita kasih limitnya menjadi 1 KB dan saya pastikan gamenya langsung down. Oke, kita lihat pada game itu kan langsung down. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kembali lagi normal. Nah, jadi itulah perbedaannya queue tree yang saya buat ini dengan simple queue. Nah, dan ini statusnya satu ID PPPoE itu lagi bermain game atau ngedownload dalam satu rumahan. Masih kurang percaya? Ayo kita buktikan lagi. Oke, coba akan enablekan lagi di simple queue dan saya akan bermain game sambil ngedownload. Nah, terlihat bedanya. Nah, sangat terlihat bedanya. Oke. Nah, oke, sepertinya tes untuk klien PPPoE sudah sukses ya. Nah, sekarang kita kembalikan dulu gamenya. Sekarang saya ingin di mode hotspot. Nah, jadi pada saat sekarang ini itu hotspotnya sudah bisa diakses dan saya cuma akan mengubah mode access pointnya doang ke mode AP atau ke mode access point. Nantinya saya akan juga tes bermain game sambil ngedownload di hotspot. Nah, tapi saya akan coba dulu tancapkan modem ini ke Ether 2. Saya hanya memastikan apakah PPoE di Ether 3 ini sudah berfungsi. Jadi saya akan pindahkan dulu access point PPPoE nya ke Ether 3. Saya hanya ingin memastikan saja apakah PPoE nya sudah jalan atau tidak. Oke, saya akan coba pindahkan dulu. Oke, dan ternyata pada Ether 3 itu juga sudah berfungsi PPPoE nya. Oke, saya akan coba sekarang hotspotnya dan saya juga akan uji coba apakah game di hotspot juga lancar atau tidak. Tentu saya harus mengubah mode PPPoE nya dulu ya. Sepertinya masih lancar, bisa dilihat. Oke, masih sangat lancar. Jadi intinya router PPPoE nya itu mau ditancap di port mana, dia akan langsung otomatis aktif. Jadi tidak tergantung portnya, mau di port 2 atau di port 3 saya tancapkan, itu dia langsung aktif. Oke, saya akan ubah dulu mode ininya, mode routernya ke mode access point supaya saya bisa mengakses hotspot di komputer saya dan juga di handphone saya. Oke, saya langsung saja uji. Oke, di sini saya akan masuk ke settingan routernya dulu dan pada bagian internet saya akan ubah dengan mode dynamic IP supaya IP MikroTik langsung diakses lewat wireless nantinya. Oke, pada networknya di sini saya harus matikan dulu DHCP-nya supaya routernya menjadi access point ya. Oke, sudah, kayaknya sudah. Oke, saya akan ubah dulu ininya. Saya harus pindahkan dulu kabel dari MikroTik ke port LAN, bukan ke port 1 ya, karena ini saya mau ubah ke access point. Oke, ternyata sudah saya ubah ke mode access point ya. Kita harus ubah, kita harus disabelkan dulu networknya.
Oke, sekarang saya sudah terhubung dengan mode hotspot dan kita bisa lihat pada HP saya. Oke, sekarang kita coba buktikan. HP saya juga sudah terkoneksi ke access point praktek dan ini adalah IP-nya 192.168.3253. Oke, saya akan lupakan dulu dan saya akan akses lagi. Nah, di sini akan muncul login pack-nya dan pada PC juga sudah mode access point. Itu IP-nya adalah 3252. Oke, kita langsung saja buka Chrome. Dan saya juga sudah membuat usernya. Di sini saya akan akses hotspot.net. Oke, sudah sama-sama keluar login pack-nya. Di sini saya akan bikin di HP saya, akan saya masukkan usernya sudah saya buat tadi, yaitu user 1, kemudian ini adalah user 2, user 1 ya. Oke, sudah mulai login. Saya buka, saya coba browsing dulu google.com. Oke, sudah bisa ya. Kemudian di sini adalah user 2. Ini sudah saya bikin tadi. Oke, sudah sama-sama login. Oke, sudah sama-sama mengakses Google. Itu artinya PC dan HP saya sudah terhubung mode hotspot. Dan selanjutnya kita akan coba lagi bermain game sambil memperhatikan Q3 pada ininya, pada Winbox-nya. Oke, saya akan ini sudah mode hotspot. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi nanti kalau saya ngedownload itu masuknya ke hotspot download, sedangkan upload itu masuknya ke hotspot upload. Oke, langsung saja kita coba. Saya akan buka gamenya dulu. Oke. Dan di sini masih terlihat hijau. Sekarang kita langsung saja mendownload sambil bermain game di hotspot, di user hotspot. Oke, bisa dilihat ini masih hijau dan ini sudah merah ya, artinya bandwidthnya sudah dipakai oleh download, tapi masih tetap hijau. Itu dikarenakan karena sudah dipisahkan dan gamenya tetap masuk ke selain port umum, ringan, dan download ini. Kita bisa lihat trafiknya, itu adalah trafiknya yang 13 KB, bisa dilihat. Nah, kita bisa perhatikan pada bagian hotspot. Nah, ini sudah terlihat. Kalau yang download itu adalah 3252, itu PC saya sendiri. Oke, kita kembali ke game dan downloadnya. Masih terlihat hijau dan sama sekali tidak berpengaruh. Oke. Sama sekali tidak berpengaruh. Ini dikarenakan trafiknya sudah dipisahkan ya. Oke, mungkin itulah tutorial hari ini, dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan saya mohon pamit dulu, dan saya ucapkan kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.